Virtual meeting Zoom tetap jam 10 pagi. Setelah itu dalam meeting Zoom itu ada Pak Direktur, ada Pak Kasubdit juga, dan Pak Karo ya Pak ya, Bang ya. Lalu di dalam meeting Zoom ada pertanyaan dari Pak Direktur Kemensos, yaitu tujuan cara pengumpulannya, dan semua dapat saya jelaskan. Siapa saja yang menjadi orang yang mendonasikan, rekening yang digunakan, berapa lama waktu yang digunakan, apakah targetnya sudah digapai, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan, lalu atas nama siapa rumah yang dibelikan, dan saya memberikan bukti-bukti pemanfaatan PUB. Alhamdulillah dari meeting Zoom saya dapat jelaskan, dan setelah itu urusan kami yang beredar tentang Kemensos untuk menarik rumah Gala itu tidak benar. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Bang Ransi. Jadi tadi sifatnya klarifikasi. Sifatnya Mbak Marisa diundang dalam undangan klarifikasi, bukan kapasitas untuk memeriksa, apalagi sampai ke ranah pidana, tidak ada jauh sekali itu. Jadi tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana di situ. Jadi sifatnya klarifikasi, edukasi dan sosialisasi terhadap peraturan Kementerian Sosial. Dan Kemensos juga mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Marisa dalam mengumpulkan dana untuk adinda kita Gala, dan semua dijelaskan dengan baik oleh klien saya di hadapan Direktur PSDBS, bahkan Kasubdit, bahkan Biro Humas, dan rencananya pihak Kemensos juga akan menyampaikan hal yang sama terkait apa yang tadi menjadi klarifikasi dari Mbak Marisa Ica. Dan ditegaskan di situ bahwa setelah tadi klarifikasi sudah disimpulkan bahwa tidak ada keberlanjutan terhadap permasalahan ini. Yang masalah ini sudah clear. Sudah selesai sampai di sini, jadi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lagi yang membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan bahwa peraturan, sebentar ya saya buka. Peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang, maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya menjalankan kewajiban, dan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui itu. Maka dari itu mungkin dengan adanya permasalahan ini mungkin bisa menjadi mengedukasi masyarakat apabila mau membuat donasi harus membuat izin terlebih dahulu, yang dimana izinnya itu tidak sulit gitu, hanya mengisi form yang dimana didaftarkan ke Kemensos gitu aja sih ya. Artinya Pak, clear di sini berarti donasi untuk Gala itu bisa direalisasikan? Bisa diceritakan berapa terkumpulnya dan segala macamnya Pak? Terkumpul donasi Gala, sebenarnya kan Kemensos itu tidak mengetahui bahwa donasi itu sudah saya tutup sudah lama sekali sebelum pembelian rumah. Saya hanya membuka donasi kalau nggak salah maksimal tuh 3 minggu. Saya sudah menutup donasi yang ada 2,8 miliar. Banyak pertanyaan kenapa kok donasi tiba-tiba jadi, mungkin teman-teman juga pada tahu kan ada donasi yang diberikan Mas Tom. Mas Tom itu membuat penggalangan dana, menjual buku, lalu laku 400 juta. Setelah itu dimasukkanlah satu tempat, Yayasan Bisa Bersama Gala. Nah, setelah itu kan sudah jadi 2,8. Saya berpikir kalau saya pakai semua, Gala kan kedepannya perlu pendidikan, Gala kedepannya perlu
kebutuhan, bayar listrik, bayar untuk susternya, minum susu, dan sekolah. Maka dari itu 400-nya saya tinggalkan karena saya maunya memang yang akadnya untuk donasi saja yang 2,4 miliar. Nah, kekurangannya saya bantu carikan lagi, saya ngobrol ke teman-teman dan Pak Faisal juga mau bantu, Bu Anggi mau bantu, sisanya kita backup sendiri gitu. Yang 400-nya tetap saya tinggalkan di di yayasan. Mungkin bisa dicek langsung kepada orang-orang yang dalam yayasan bahwa di dalamnya itu masih ada uang 400 juta. Mbak Ica, mengenai legalitas dari yayasan itu sendiri kan seperti banyak katanya. Seperti apa? Legalitasnya? Yayasan, legalitas Yayasan itu kan sudah karena di kan untuk pengumpulan itu kan perlu legalitas yayasan kan? ya yayasan itu sudah dilegalitaskan, makanya ada namanya yayasan Bisa Bersama Bisa Gala. Bersama Gala. Itu tidak hanya nama ya, melainkan sudah jelas ada orangnya di dalam dan sudah dinotariskan gitu. Yang artinya udah terdaftar di Kemensos. Terdaftarnya belum, tapi kan sudah ada terdaftar sebagai Legal yayasan. standing-nya Gitu. Gimana? Legal standing mana? Legal standingnya sudah ada legal standingnya berbentuk yayasan. Awalnya ini kan tadinya kan rekening ini dinamakan atas nama Marisa sama nama Bu Dewi. Setelah 6 hari kita ganti menjadi rekening yayasan. Rekening yayasan itu sudah didaftarkan di Kemenkumham, ada aktenya, akte yayasannya, sehingga timbul rekening yang baru. Dan itu semua sudah kita jelaskan di Kementerian Sosial. Dari tahapan awal kapan pengumpulan sampai akhir pengumpulan dana tersebut. Pengumpulan dana tersebut ketika awalnya itu tanggal berapa, Cak? 28 November. 28 November. Hanya berlangsung 3 minggu. Dan itu sudah kita jelaskan semua di Kementerian Sosial. Artinya kan gimana? Kan sebagian besar kan mempertanyakan itu kan ya, tentang legal standingnya tadi kan. Artinya sampai sejauh ini tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Jadi ketika Kemensos menanyakan kepada Ica,